Kids. Shalom. Sekali lagi, Shalom Super Kids. Wah, puji Tuhan, ketemu lagi nih sama Kak Yohan dan Airin. Nah, sekarang kita udah lihat tuh ya, semangat semua ya. Sekarang biar tambah semangat kita mau yel-yel Super Kids. Semua masih ingat ya? Oke, sekarang kita mau ambil posisi. Oke, jawab dengan semangat ya. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi. Tapi yang lebih semangat, lebih bersukacita, jangan lupa senyum kelihatan giginya. Oke, sekarang ambil posisi lagi. Yang semangat pokoknya jawabnya, oke? Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nyanyi bareng-bareng ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Dari awal ya, ikutin gerakan kakak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, masih siap memuji Tuhan? Yang siap katakan begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia.
kita siapkan sikap terbaik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang tanamkan firman-Mu di setiap hati kami Tuhan, supaya boleh kami Tuhan menjalankannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus, Tuhanku. Sama-sama katakan sama kakak ya. Pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu buktikan Kau besar. Tiada. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Yesus, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Oh, bagimu hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Oh, buktikan Kau besar, yang seperti-Mu Yesus, Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau pelan-pelan, kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini. Ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan. Tiada. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih lembut lagi katakan. Hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam. Sambil angkat tangannya, katakan ke Tuhan. Buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi. Janji-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidup. Janji-Mu Tuhan, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Yang paling sungguh-sungguh katakan.
sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih beri kami Tuhan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Kau masih beri kami Tuhan kesehatan Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya dan Kau Tuhan masih melindungi kami dan sekeluarga Tuhan, sehingga kami boleh menyembah memuji Tuhan bersama-sama. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah nama-Mu. Tinggikan nama Yesus. Panggil namanya Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita sama-sama katakan bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Sekali lagi katakan bagimu pujian. Pegang dada adik-adik semua. Kebanggaan di dalam hidupku. Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus, Tuhanku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Salam Super Kid. Hai, apa kabarmu hari ini? Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes. Halo. Jumpa lagi dengan Kania di sini di ibadah sekolah minggu kita di hari Minggu yang tentunya diberkati ini. Oke. Sebelum Kania masuk ke tema, mari kita berdoa ya untuk memulai ibadah kita agar Tuhan membimbing kita. Ayo kita sikap doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau tetap membimbing langkah kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, adik-adik, gimana nih kabarnya? Terus semangat kan? Walaupun sampai saat ini kita belum bisa beribadah bersama ya, bersama di sini di gereja kayak gitu. Cuma kita harus tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap giat belajar. Oke, untuk kesempatan kali ini Kak Nia akan membawakan tema
belajar. Belajar. Sudah banyak sekali ya tiap hari kita mendengarkan kata belajar. Belajar. Apa sih itu belajar? Ayo, ada yang tahu nggak apa sih itu artinya kata belajar? Kita itu tiap hari dengar kata belajar. Jadi kan ya jelasin ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Jadi kita berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu yang baru yang belum kita miliki. Jadi seorang dikatakan belajar jika dalam diri orang tersebut terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Jadi kalau kita sudah belajar, kita sudah tahu hal-hal yang belum kita tahu. Ya artinya bagaimana? Berarti kalau kita sudah belajar, kita bisa mengerti atau memahami hal-hal yang belum bisa kita mengerti. Jadi sebelumnya kita belum mengerti nih. Akhirnya setelah kita belajar, kita bisa jadi tahu dan jadi mengerti. Dan dalam belajar itu mempunyai arti yang sangat luas. Artinya apa ya? Sangat luas ya. Jadi kita belajar itu dari kita lahir. Kita begitu lahir jadi bayi itu udah mulai belajar. Ada belajar tengkurap, belajar makan, belajar minum, belajar merangkak, kayak gitu ya. Jadi terus kemudian menginjak balita kita juga sudah belajar ngomong, belajar lari-lari, belajar apa saja yang belum kita bisa. Setelah balita jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, jadi dewasa, dan jadi tua. Nah, kalau sudah tua, kita pun masih tetap belajar. Jadi bukan berarti mentang-mentang sudah tua kita enggak belajar, enggak, salah. Jadi kita tua pun kita tetap belajar. Lah berhenti belajar apa? Justru saat kita dipanggil Tuhan, kita sudah tidak belajar lagi. Dan belajar itu cakupannya sangat luas ya. Kita bisa belajar di rumah. Belajar di rumah itu ya bisa belajar membantu orang tua, belajar menghormati, menghargai orang tua, anggota keluarga, kakak, adik, dan semuanya yang ada di rumah. Terus belajar juga di sekolah. Itu kita belajar pelajaran, tentunya pelajaran yang belum kita ketahui, pengetahuan dan ilmu, serta belajar menghargai dan menghormati bu guru, pak guru, menghargai teman-teman kita. Kita pun perlu belajar. Dan di lingkungan kita juga belajar menghargai tetangga, belajar adaptasi di lingkungan kita semua. Jadi belajar itu sangat luas sekali adik-adik ya. Jadi kita pokoknya setiap langkah kita itu belajar lah. Seperti itu. Dalam Alkitab pun kita Tuhan menyuruh kita juga untuk belajar. Di sini Kak Nia akan sampaikan beberapa hal yang Tuhan mau agar kita bisa mempelajarinya. Jadi Tuhan pun mau kita tetap belajar. Di Alkitab pun disebutkan kita juga harus belajar. Nah, ada beberapa hal ya adik-adik ya. Di sini Kania akan membahas ada beberapa hal yang akan Kania sampaikan. Yang pertama yaitu takut akan Allah. Takut akan Allah pun kita perlu belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa takut akan Allah. Oke, siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Bisa Alkitab, bisa juga Alkitabnya. Kita mulai buka ya. Buka Alkitab yang pertama di Ulangan 17 ayat 19. Nanti kita bisa baca bersama-sama. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya
untuk belajar takut akan Tuhan Allahmu dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi Allah pun mau kita belajar bagaimana sih takut akan Tuhan, bagaimana kita takut akan Tuhan Allah kita, yaitu dengan berpegang teguh dengan segala isi hukum dan ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Dan di sini kita harus belajar bersungguh-sungguh ya. Kita pun perlu belajar untuk takut akan Allah. Yang kedua, belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita bisa lihat di Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi apapun keadaan kita yang sedang kita rasakan saat ini, walaupun kita sedang tertindas, kita sedang tidak baik, kita harus percaya bahwa ketetapan Tuhan itu ada dan janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi kita harus percaya dan kita terus belajar apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Kemudian yang ketiga, belajar perintah-perintah Tuhan. Jadi kita belajar perintah-perintahnya Tuhan. Kita bisa lihat di Mazmur 119 ayat 73. Tanganku telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Di sini pun Tuhan sudah memberikan kita, sudah membentuk kita, sudah memberikan kita tangan, sudah memberikan kita talenta dan sebagainya, kemampuan untuk bisa kita belajar mengenai perintah-perintah Tuhan. Tetapi kita juga meminta hikmat kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau untuk hidup kita? Apa sih yang Tuhan inginkan untuk hidup kita? Kita pun terus belajar mengerti apa yang dimau Tuhan. Kemudian yang keempat, belajar berbuat baik. Tuh, adik-adik, berbuat baik pun kita harus apa? Kita harus belajar, karena terkadang kita sudah berbuat baik, ada yang balasannya belum tentu baik, seperti itu. Kita bisa lihat ya di kitab Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah janda-janda. Jadi kita belajar berbuat baik kepada siapapun, kita tetap bersyukur dengan keadaan kita dan tetap berbuat baik kepada orang lain, walaupun terkadang balasannya tidak juga baik seperti itu, tapi kita diajarkan tetap belajar berbuat kebaikan. Nah, kemudian yang kelima, belajar mengasihi. Kita buka lagi kitabnya ya, di 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ya, belajar mengasihi Allah itu sudah begitu baik, mengasihi kita. Allah sungguh-sungguh mengasihi kita itu luar biasa. Makanya kita harus belajar, begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita juga harus belajar mengasihi kepada orang lain juga, kepada saudara, kepada teman-teman kita, dan juga ya tentunya kan kepada Allah. Kita juga harus mengasihi karena Allah juga mengasihi kita. Nah, dan yang terakhir yang Kak Nia akan bahas, yaitu terus belajar kepada Tuhan Yesus. Kita bisa baca ya di kitab Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Tuhan Yesus sendiri menyuruh kita belajar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah benar-benar memberi jaminan bahwa
Jika kita mau belajar kepada Tuhan Yesus memiliki hati yang sangat rendah, yang lemah lembut, dan jiwa kita akan mempunyai ketenangan batin kita. Itu yang paling perlu, paling penting dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, itulah ya bagaimana kita harus belajar. Jadi belajar itu tidak hanya namanya belajar di sekolah, tapi belajar di kehidupan nyata, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan gereja. Pokoknya di aspek kehidupan kita belajar, dan tidak ada kata terlambat untuk kita belajar, karena belajar itu sampai benar-benar kita dipanggil Tuhan baru kita berhenti belajar. Oke adik-adik ya, tetap semangat belajar ya. Kayak seperti sekarang ini nih, kita sedang masih pandemi, ternyata nggak sekolah, belajarnya di rumah. Berarti kan kita harus tetap semangat belajar. Nah, belajarnya belajar pengetahuan, belajar pelajaran yang harusnya diajarkan di sekolah, tapi kita belajarnya di rumah. Oke adik-adik semuanya, itu tema yang bisa Kak Nia bawakan, yaitu tema belajar. Jadi setidaknya adik-adik juga udah tahu ya apa sih itu belajar, bagaimana sih kita bisa belajar seperti itu ya. Terus Tuhan juga mau apa sih yang kita belajar tentang apa gitu. Oke adik-adik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita siap berdoa bersama ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar tentang apa sih itu arti belajar Tuhan, bagaimana kita bisa belajar Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan membimbing kami Tuhan dalam kami belajar dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati Tuhan seluruh kehidupan adik-adik Tuhan, pendidikan adik-adik, segala apa yang dibuatnya adik-adik berhasil Tuhan, dan Engkau berikan kekuatan Tuhan jika mereka Tuhan ada yang merasa lemah, ada yang merasa sakit, Engkau beri kekuatan dan kesembuhan Tuhan. Dan jika ada yang merasa kekurangan Tuhan, Engkau yang cukupkan dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkat-Mu turun Tuhan atas adik-adik semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.